yang zat kimianya di dalam rokok konvensional itu lebih segini, nah di IQOS ini zat kimianya lebih meminimalisir 95%. Oh itu luar biasa dong Kak. Bener-bener yang... Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo teman-teman, balik lagi di 1% Podcast. 1% adalah media edukasi life skill yang mengajarkan ilmu-ilmu penting yang tidak diajarkan di sekolah. Kenalin, aku Shirley, dan hari ini kita punya narasumber yang spesial banget, yaitu Kak Indra. Terima kasih Ali. Kak Indra boleh kenalin gak sih, Kak itu bekerja sebagai apa dan kegiatan sehari-harinya Kak ngapain sih? Iya, halo semuanya, selamat sore nih, sorry saya datang sorean ya. Saya Indra. Saya bekerja di salah satu perusahaan rokok yaitu Sampurna, dan saya bekerja sebagai IQOS expert di Sampurna itu sendiri gitu. Di mana IQOS itu salah satu brand alternatif dari rokok selain rokok konvensional di Sampurna, yaitu dia punya IQOS itu sendiri gitu Mbak. Oke, berarti memang Kak Indra ini udah expert pada bidangnya ya Kak ya? Iya nggak betul lah Mbak, semoga lah nanti, amin. Berarti sebagai alternatif dari rokok elektrik ya kayak gitu. Nah, kita kan ngomongin tentang rokok elektrik nih ya Kak. Tema hari ini tuh berkaitan sama rokok, yaitu asap vape itu ganggu gak sih? Nah, menurut Kak Indra nih, kan kita tahu ya Kak, kalau misalnya ada banyak orang, atau mungkin beberapa kalangan, mau dari anak muda, orang dewasa, bahkan orang tua itu masih banyak yang melakukan vaping gitu ya Kak. Dan itu tuh biasanya dilakukan gak cuma di indoor, tapi juga di public space. Nah, menurut Kakak tuh sejauh ini ya Kak, itu tuh sebenarnya yang Kakak rasakan tuh mengganggu gak sih Kak? Untuk di public space, seperti Kakak lagi di luar, semua ada orang vaping dengan asap yang cukup tebal dan juga baunya itu cukup berbeda gitu. Itu gimana sih Kak buat Kakak? Kalau asap vape emang lumayan banyak ya Mbak, apalagi di public space kan kita nggak bisa kontrol juga ketika apalagi di situ ada anak kecil ya kan. Harusnya baik lagi ke individu mereka yang menggunakan vape tersebut gitu. Jadi yang seharusnya dia lakuin sih, dia melihat sekitar dulu, apakah saya ketika menggunakan vape ini dan mengeluarkan asap dari vape ini, uap sih sebenarnya kalau di vape itu. Oh uap ya? Uap, tapi tetap aja kalau jumlahnya banyak dan itu kan tetap yang perokok pasifnya atau di sekitarnya di public space itu kan kayak ngerasa terganggu, walaupun emang baunya wangi ya Mbak. Kalau wanginya unik ya gitu kan. Kalau misal dari vape kan wangi, tapi kan nggak menutup kemungkinan mereka juga ada yang risih juga kan. Dari itu sebenarnya ke individual mereka harusnya sih bisa lihat kanan kiri, apakah di situ cowok semua nih, apalagi cowok yang megang rokok ataupun vape semua, oh nggak apa-apa deh aku ini. Kalau menurut aku sih itu cukup mengganggu ya. Jadi kalau bisa untuk pengguna vape lebih lihat-lihat lagi sekitar, dia harus mengeluarkan atau menggunakan vape itu di sini atau mungkin bisa kecil-kecil aja menghirupnya gitu, menghisapnya. Iya, jangan langsung tiba-tiba besar gitu ya kayak. Agak ngumpet-ngumpet lah gitu sih. Maksudnya kan mereka kan, aku tahu emang dia cukup asem banget ya untuk yang harus nge-vape nih di tempat emang ini. Ada rasa asem. Ada rasa, maksudnya kayak ketika dia ingin menggunakan vape itu pasti di mulut dia kayak habis makan mungkin, atau yang lama nggak mengeluarkan asap, itu kan kayak misalnya asam banget pengen nge-vape nih, tapi harus tetap juga ngelihat sekitar juga supaya yang sekitar tidak merasa ini kan terganggu gitu ya Kak. Jadi memang self awareness itu penting ya Kak, apalagi untuk para pengguna vape di luar sana itu lebih harus memperhatikan orang sekitar, apalagi kalau misalnya ada anak kecil ya Kak, orang tua, kita nggak tahu kan kondisi mereka kesehatannya seperti apa ya Kak, apalagi kalau misalnya yang gak bisa kena asap rokok itu kan Kak. Ibu-ibu misalnya, iya apalagi bawa anak kecil ya Kak. Betul. Sementara kalau di public space kita kadang nggak bisa tiba-tiba ngusir ya kayak itu rasanya nggak enak untuk yang melakukan ataupun misalnya memang yang meminta tolong gitu. Emang sih maksudnya emang kita bisa bergening untuk ini tempat umum kok, kita siapa aja bisa ngelakuin hal ini, tapi kan balik lagi ke
rasa kemanusiaan aja lah untuk masing-masing kan kayak aku nggak enak punya rasa nggak enak itu aja sih sebenarnya. Emang sih ya di sisi pengguna vape itu nggak salah gitu, nggak salah untuk mengurangi ini apalagi ada tulisannya bisa nih di sini tapi kan tetap kita ngelihat atau emang kalau emang mau banget tetap di tempat smoking area aja gitu loh. Itu pasti dibolehin banget emang harusnya. Tapi kalau yang umum masih yang ada kaitannya dengan orang lain di situ, terus mungkin nggak semua laki-laki di situ gitu kan agak sedikit mengganggu gitu. Ya berarti memang harus lebih sadar diri gitu ya kayak. Buat pribadi diri dia lah. Betul. Agak ke pinggir sedikit itu nggak masalah ya Kak ya, betul. Betul ngalah dikit lah. Iya, betul banget Kak. Aku setuju sih sama pendapat Kakak mengenai asap vape ini. Nah, sebenarnya dibandingkan dengan rokok konvensional ya Kak, asap vape itu jauh lebih banyak dari asap rokok konvensional atau enggak sih sebenarnya? Kalau untuk banyaknya, iya. Untuk vape lebih banyak banget daripada rokok konvensional. Rokok konvensional sebenarnya ada lumayan banyak juga apalagi rokok konvensional yang kretek gitu ya Mbak, yang enggak ada filternya itu. Jadi untuk bahayanya sebenarnya sama. Bahayanya sama gitu ya. Cuma dibedain sama rokok konvensional itu ada baranya yang masih ada apinya kan. Itu kan yang lebih bahaya ketika dibuang atau mungkin terbang kemana-mana kan itu bisa menimbulkan luka di kita kan atau di sekitar kita gitu. Kalau vape paling ya itu yang ngerasa kerepotan jumlah asapnya yang terlalu banyak. Jadinya kita kayak banyak. Wah ini kalau orang nggak tahu ada apa? Ini ada apa kok asap berasap banget gitu apalagi dengan orang yang nggak familiar dengan asap sebanyak ini kan jadi bingung. Itu sih untuk sisi banyaknya masih banyak kan vape. Tapi kalau untuk bahayanya sih sama-sama bahaya sih Mbak. Untuk perokok pasifnya ya. Iya perokok pasifnya. Nah jadi buat teman-teman di luar sana yang memang sekarang masih vape sebenarnya itu nggak masalah ya kayak. Tapi mungkin untuk bisa meningkatkan self awareness untuk lebih hati-hati di public space bahwa vaping itu jangan terlalu banyak yang masih banyak anak kecilnya atau lingkungan yang terlalu banyak orang gitu ya kayak. Jadi harus agak sedikit ke pinggir lah. Jadi lebih nyaman untuk yang vapernya ataupun misalnya untuk orang-orang sekitar gitu ya kayak. Dan ini sebenarnya menarik sih Kak. Jadi aku juga sebagai pengguna public space tuh kadang juga ngeliat vaping itu kayak kalau misalnya ada asap jadi mikir kan kayak ini asap apa gitu kayak. Iya karena kita belum nyium baunya tapi kita udah lihat asapnya udah banyak gitu ya Kak. Jadi memang kadang agak khawatir kayak oh ini ada apa gitu ya. Tapi ternyata pas kita lewatin wanginya enak gitu. Walaupun memang kenyataannya bahayanya sama besarnya. Iya betul bahaya sama besarnya gitu ya kayak. Terus menurut Kak Indra nih gimana sih sebenarnya buat orang-orang yang kadang jadi korban ya Kak jatuhnya ya. Kalau misalnya kan mereka ada di public space, terus misalnya memang ada beberapa orang yang masih vaping, terus kan misalnya mereka udah agak jauh kan, katanya ke bawah angin gitu kan. Itu pandangan Kakak gimana sih sebagai orang yang perokok pasifnya gitu, atau second hand vaping itu seperti apa sih? Kalau untuk saya sendiri kan saya masih menggunakan vape juga, terus IQOS juga gitu. Tetap sih Mbak, saya tetap memperhatikan second hand itu lagi ya, vape lagi second hand vaping itu. Jadi kalau misalnya aku di posisi perokok pasif itu, jadinya lebih ngelihat ke sekitar sih Mbak. Maksudnya jangan diambil pusing untuk meributkan sesuatu yang mungkin kita anggap sepele lah kayak misalnya mungkin kita punya urusan di tempat ini yang diharuskan di tempat ini gitu. Sedangkan di sini tuh lagi banyak orang yang menggunakan vape atau menggunakan rokok konvensional gitu kan. Jadi maksudnya yang ada asapnya di situ gitu. Jadi kalau dari diri aku untuk menjadi perokok pasifnya gitu yang menerima atau korbannya tadi yang Mbak Seri bilang mungkin lebih ngalah aja sih Mbak, kayak ngalah lebih baik pindah tempat gitu ya kayak. Kalau misal saya waktu menjadi korban itu banyak nih yang terlibat di situ di tempat itu, tapi nggak mau banget untuk mencari ribut lah di situ kayak misalnya untuk menyuruh mereka untuk pergi lah gitu. Ya mungkin lebih baik diri saya sendiri yang ngalah gitu. Demi kenyamanan bersama gitu ya kayak. Nggak mau yang memulai, takutnya mereka lagi di posisi banyak pikiran kah gitu kan. Jadi jadi nambah musuh atau nambah ini kan kegiatan lagi yang seharusnya nggak perlu gitu sih Mbak. Jadi memang tadi kan perbedaan salah satu vape dan rokok konvensional ini kan salah satunya adalah bau ya Mas ya. Bau ya Kak, bau dan juga mungkin cara merokoknya gitu. Cara merokoknya betul. Kalau misalnya konvensional itu kan menggunakan korek ya. Korek, sementara untuk yang vape ini dia pakai liquid dengan cara dibakar atau gimana itu sebenarnya sih Kak? Kalau vape tuh sebenarnya pakainya kan sistem charging ya Mbak ya, itu di cas gitu. Terus kalau rokok kan emang dari korek aja gitu. Jadi di mana
vape itu baterainya ada dan dia mempunyai liquid gitu, ya dia bisa digunain gitu. Kalau rokok kan tinggal dibakar aja gitu sih Mbak. Untuk cara pemakaiannya sih kayak gitu, dan kalau untuk simpelnya masih, apalagi sekarang banyak yang menggunakan vape ya karena simpel banget. Iya, karena Apalagi simpel ya. dia juga dikalungin kan sebagai estetika juga kan. Jadi yang tadinya gak suka nih, coba tapi dikalungin bagus loh, terus lama-lama kan kayak kebiasaan, enak pakai gitu. Jadi sekarang sih lebih ke lifestyle juga Mbak untuk orang-orang menggunakan vape itu. Iya, lifestyle ya buat teman-teman. Mungkin itu sebagai sebuah lifestyle, salah satu alternatif gitu ya, selain rokok konvensional. Nah, sebenarnya jadi kita dapat kesimpulan ya Mas, kalau misalnya memang untuk rokok konvensional ataupun vape ini tuh ada stigma negatif ya di masyarakat. Iya, betul, ketidaknyamanan terhadap asap maupun bau itu sendiri. Walaupun memang untuk rokok konvensional ini baunya lebih ke bau tidak nyaman gitu ya maksudnya. Tapi kalau misalnya untuk yang rokok elektrik, vape itu rokoknya baunya tuh lebih manis, buah, kebanyakan gitu, makanan ada roti. Walaupun gitu, memang wanginya lebih nyaman, tapi asapnya jadi tetap tidak bisa ditolerir. Gak bisa dipungkiri, tetap ada bahaya juga. Iya, betul. Menurutku ilmu yang baru sih Kak buat aku. Jadi kayak kita juga tahu kalau misalnya memang harus saling menghargai lah ya Kak, satu sama lain. Intinya saling menghargai aja. Dan memang rokok konvensional itu kan udah lama banget ya Kak adanya. Udah lama ya teman-teman. Lebih dulu kayaknya udah dari tahun kapan ya Kak? Lama banget ya. Apalagi 3 brand besar Indonesia itu kan yang udah ada ya. Kayaknya sebelum kita lahir udah ada ya Kak? Iya banget. Sebelum kita lahir udah ada. Nah terus di zaman modern sekarang itu muncul yang namanya rokok elektrik itu ya Kak. Salah satunya vape. Nah tapi kita gak lupa nih, dari vape ini muncul ada alternatif lain ya kan. Alternatif yang jauh lebih sehat dan ramah lingkungan juga gak ngeganggu masyarakat lain. Salah satunya adalah IQOS. Nah, sebagai expert di bidang IQOS ya Kak ya, boleh kasih tau kita gak sih apa sih itu IQOS dan gimana ini jadi alternatif bagi para perokok di luar sana gitu. Betul Mbak, terima kasih. Ya, IQOS ini sendiri itu sebagai alternatif dari rokok konvensional itu sendiri. Kenapa? Karena untuk rasanya dibandingkan vape itu berbeda Pak. Jadi untuk di vape ini karena mereka menghasilkan rasa dari liquid itu, jadi cairan, ya kan. Jadi mereka menghirup dari cairan itu sendiri yang rasanya buah atau ini. Nah, kalau di IQOS ini dia tetap menggunakan tembakau di dalamnya itu Mbak. Jadi refillnya itu bukan menggunakan cairan, jadi tetap tembakau, tapi di dalamnya ada tembaganya itu. Nah, kenapa yang dinamain heat not burn itu karena itu dipanasin, nggak dibakar seperti rokok konvensional. Jadi tembakau itu dipanasin di alat IQOS itu gitu. Alat IQOS itu dia dipanasin lewat tembaga itu, kemudian menghasilkan rasa tembakau itu. Nah, itulah yang mereka hisap. Jadi untuk masyarakat yang masih pengen merasakan sensasi tembakau, betul. Sensasi tembakau kan pasti banyak rokok konvensional yang mereka biasa rokok konvensional. Pengen, kayaknya ini terlalu berat nih, aku pengen pindah tapi rasa tembakau ada nggak sih? Nah itu kita hadirkan nih gitu alternatif, masih merasakan sensasi tembakau tapi bukan rokok konvensional dan nggak menimbulkan abu, nggak ada baranya juga kan Mbak. Dan itu yang dihasilkan sama seperti vape Mbak, bukan asap tapi uap. Gitu. Uapnya lebih sedikit berarti. Lebih sedikit, betul. Aerosol ya namanya betul, Kak. Aerosol. Jadi itu tuh di baju kita nggak bau dan dia gampang digunain di tempat-tempat yang maksudnya ketika indoor pun dia di situ bisa digunain gitu karena asapnya nggak terlalu banyak, bisa gitu Mbak. Jadi yang pengen merasakan sensasi tembakau pas banget untuk IQOS ini ya. Gitu, betul. Jadi buat teman-teman di sana yang emang masih belum bisa pindah dari rokok konvensional ya. Karena kan tembakonya tuh khas banget kan kalau khas banget, apalagi mungkin yang rokok di luar sana tuh itu sensasinya beda gak sih Kak? Dibandingkan dengan vape tuh rasanya tiba-tiba dari tembakau langsung ke liquid gitu ya. Itu beda jauh banget ya. Betul, karena yang tembakau tuh bener-bener tanda kutip keras tuh ya tembakau banget ya, kayak misalnya ngilangin aroma asem di mulut kan. Pindah ke vape kok manis ya, kok malah ngerasain roti kan kayak aneh gitu kan. Biasanya pengen yang rokok konvensional dari tembakau itu. Makanya di IQOS ini semoga perpindahan dari konvensional ke IQOS ini itu bisa menyamai lah, seenggaknya menyerupai berapa puluh % gitu untuk masih bisa merasakan tembakau ini sendiri gitu. Jadi membuat buat teman-teman di luar sana yang memang pengen tetap menghadirkan rasa tembakau tanpa merugikan orang-orang sekitar, begitu ya Kak ya. Dan memang kalau misalnya itu tuh jadi untuk sistemnya seperti apa sih Kak IQOS ini? Apakah seperti vape
Apakah atau dia memang ada seperti rokoknya gitu apa gimana nih Kak? Dari IQOS itu dia ada alatnya gitu, ada 3 jenis alat, tapi semuanya sama sistemnya. Jadi kita punya refill namanya Terea. Terea itu seperti rokok tapi dalamnya ada tembaganya itu. Tembaganya itu yang di dalam tembakau itu. Ketika dimasukin, kita panasin selama beberapa detik, itu nanti bakal menghasilkan rasa yang dari tembakau itu. Karena Terea kan masing-masing rasa Mbak, tapi tetap base-nya dari tembakau itu sendiri gitu. Jadi biasanya tetap original tembakau ya teman-teman ya. Itu tembakau ketika udah siap di puff atau dihisap itu rasanya masih benar-benar tembakau banget gitu. Jadinya semoga bisalah untuk perpindahan dari rokok konvensional ke IQOS ini agak menyerupai nih dan semoga bisa cocok gitu. Jadi ini inovatif atau ini inovatif yang baru ya Mas ya? Tapi nggak menutup kemungkinan itu bebas resiko ya Mbak, tetap ada resikonya gitu. Sama dengan tadi vape atau ya vape kan walaupun asapnya baunya lebih enak nih, ya tapi tetap ada resiko. IQOS pun tetap ada resikonya gitu. Tapi meminimalisir gitu. Yang zat kimianya di dalam rokok konvensional itu lebih segini, nah di IQOS ini zat kimianya lebih meminimalisir 95%. Oh itu luar biasa dong Kak. Bener-bener yang kita bisa bilang bebas resiko, tapi kan tetap ada 0,5% itu ya Mbak ya. Tetap ada resiko. 5%, betul 5% itu tetap ada resiko lah. Luar biasa dong IQOS ini. Tadi dia memberikan sensasi yang berbeda untuk tetap merasakan tembakau dengan alat yang lebih ramah lingkungan dan juga lebih minim resikonya gitu ya. Kalau memang tetap ada, itu tidak bisa dianggap hilang begitu saja gitu ya Kak. Nah jadi sejauh ini buat teman-teman mungkin ya yang pengen coba sesuatu yang baru, itu bisa coba dipakai IQOS gitu ya Kak. Nah pengalaman Kakak sendiri nih, udah berapa lama Kak pakai IQOS? Kalau saya udah 1 tahun Mbak. 1 tahun. Sejauh ini gimana pengalamannya Kak? Pengalaman saya pakai IQOS tuh dulu emang saya sempat ngerokok konvensional, terus saya vape, akhirnya sekarang lebih sering IQOS-nya juga ya Mbak ya. Ya untuk apalagi saya udah punya keluarga, jadi pulang kerja tuh nggak ada bau dari baju ini gitu. Jadi apalagi yang tadinya meluk anak ya. Betul gitu. Terus untuk olahraga tuh kayak lebih kok biasanya lari 2 putaran sekarang lebih bisa 5 putaran kayak gitu sih Mbak. Jadi ya lebih sehat, napasnya lebih panjang itu sih. Jadi balance ya, tetap bisa merasakan sensasi luar biasa dari tembakau dan juga hidup itu jadi tetap bisa berlanjut dengan baik tanpa ada risiko yang berlebihan gitu ya Kak, secara medis bagi tubuh dibandingkan dengan rokok konvensional gitu ya Kak ya. Dan juga untuk rokok ataupun IQOS ini itu bisa bilang lebih ramah asapnya ya kayak uapnya dibandingkan dengan rokok elektrik. Iya, rokok elektrik juga karena elektrik banyak banget kan asapnya. Iya, ada banyak banget. Gitu. Nah Kak, boleh sharing gak nih sama kita gimana aja sih bisa dapetin IQOS ini? Bisa mendapatkan IQOS ini di e-commerce Tokopedia ada, Astro juga ada, dan di tempat-tempat yang udah kerja sama kami, yaitu dinamakan partner, kios atau booth, yang dimana di mall-mall besar di Indonesia udah tersedia, kebanyakan tersedia gitu. Di coffee shop juga, kalau di tempat saya itu ada di Margo City Depok. Margo City ya, buat orang Depok. Warga Cibubur juga ada di Trans Studio Mall gitu, dan di tempat-tempat kafe-kafe itu banyak juga. Yang penting kalau kafe petunjuknya ada di depan, kayak mungkin ada IQOS partner, ada IQOS, logo IQOS itu pasti dalamnya ada gitu. Tapi kebanyakan di mall-mall udah ada kok. Di mall-mall udah banyak ya Kak. Teman-teman ini keren banget ya, karena udah di mana-mana ya Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak udah deh udah ngerasa pengen hidup lebih baik gitu ya, menggunakan cara yang lebih ramah lingkungan, lebih sehat juga, itu bisa pakai IQOS. Dan gak usah khawatir beli di mana gitu ya kayak di e-commerce sudah ada, di kafe pun bahkan ada ya kayak di seluruh Indonesia udah bisa didapetin dengan cara yang lebih mudah ya Kak ya. Remaget Kak, aku senang banget loh bisa sama Kak Indra, makasih banget. Nah sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini ya Kak ya, kita rangkum dulu ya Kak ya. Nanti misalnya kalau aku ada salah, Kakak boleh tambahin ya Kak, atau misalnya Kakak boleh perbaiki nih. Jadi buat teman-teman di luar sana, memang rokok konvensional dan juga rokok elektrik khususnya vape ini memiliki dampak yang kurang baik di masyarakat, baik itu dari uap yang berlebihan, walaupun memang untuk aromanya itu lebih manis ya Kak ya, ataupun lebih beraneka ragam lah dibandingkan dengan rokok konvensional. Tetapi dampak yang diberikan itu bisa sama ya kan, sama besarnya, sama tidak baiknya, resikonya juga bagi kesehatan itu sama ya Kak ya, tidak lebih baik gitu dia. Jadi kalaupun dikasih pilihan, ya harusnya sama IQOS ya Kak ya. Pilihannya itu adalah IQOS yang bisa kalian dapetin di mana aja dengan
pengalaman yang jauh lebih sehat, lebih baik. Experience the unexpected. Bener gak sih Kak? Betul banget, itu kayak bisa kalian dapetin dimanapun, kapanpun, tanpa harus mikirin yang aduh ini gimana ya nanti orang lain, tanpa perlu merasa tidak nyaman. Dan tadi Kak Indra bilang itu lebih nyaman kalau pulang ke rumah ya Kak ya. Gak khawatir bau di badan, gak khawatir nempel di mana-mana, jadi itu lebih aman dan juga lebih sehat gitu ya Kak ya. Buat Kak Indra, terima kasih banyak udah Terima kasih buat teman-teman juga kalau misalnya mau IQOS bisa langsung tuh beli dimanapun, atau kalau misalnya bingung langsung e-commerce aja ya Kak ya. E-commerce bisa. E-commerce tuh lebih gampang. Atau salesnya udah tersebar kok di seluruh Jakarta. Udah banyak banget. Tuh orang-orang Jakarta gampang ya Kak ya. Kalau misalnya ada orang Depok nih, orang Depok nih langsung aja hubungi Kak Indra ya, itu bisa dapetin langsung, nanti gampang lah ya Kak untuk misalnya kalian masih ada yang bingung atau pusing IQOS tuh gimana sih cara pakainya, itu nanti bisa langsung kunjungin websitenya IQOS Bisa ya Kak ya. atau ya chatting dengan salesnya, ketemu sales di mana gitu. Nah, itu juga boleh, jadi teman-teman gak pusing lagi untuk experience the unexpected mengenai IQOS ini, dan juga rokok elektrik yang jauh lebih baik lah dibandingkan pengalaman sebelumnya gitu ya Kak. Thank you so much Kak Indra udah datang. Terima kasih. Iya. Oke teman-teman, sampai hari ini kita sudahi dulu. See you di next video. Bye-bye.